Halo, halo, kembali lagi dengan saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, sesuai judul ya, pada kali ini saya langsung saja ke pokok utama video ini, yaitu pembahasan tentang program-program dan juga program pembelajaran yang kami buat ya, mulai dari ST dan juga P2J akan saya bahas di video kali ini. Langsung ke pokoknya, karena saya lihat ini, saya mantau ya, saya cek di HP admin, ternyata masih banyak sekali teman-teman itu yang masih bertanya-tanya, yang masih belum paham apa sih ST itu, apa sih P2C itu, apa sih IPT itu ngapain, terus teknisnya seperti apa, fungsinya apa. Nah, itu kan masih banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi ini langsung saya jelaskan. Program-program seperti Omah Sinau Tembakau, ilmu pengolahan tembakau, lalu program pembelajaran cepat pengolahan tembakau ya. 3 program itu yang saya buat. Itu adalah program yang bisa dikatakan difungsikan atau diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin memiliki tujuan atau keinginan untuk mendirikan perusahaan rokok ya, atau ya sebenarnya nggak harus ke rokok sih, intinya berkaitan dengan tembakau ya, entah mau jadi pengepul, entah mau mendirikan pabrik, entah mau jadi master blend. Nah, program ini istilahnya itu sekolahnya ya, kalau sekolah terlalu tinggi ya mungkin les atau privat ya, kita privat di sini. Ya kita kenalkan, karena kan mungkin setelah saya amati, memang banyak sekali teman-teman itu yang berminat atau memiliki impian atau tujuan untuk berkecimpung di bidang pengolahan tembakau, entah itu rokok ataupun tis, namun masih nol atau bisa dikatakan tidak tahu sama sekali tentang tembakau ya. Mungkin kalau ngerokok, tapi mungkin tidak paham tentang tembakau. Bahkan ada beberapa yang sudah ketemu dengan saya itu, banyak juga yang bahkan dia sendiri itu bukan perokok. Nah, ada juga yang merokok tapi masih belajar. Bahkan ya yang paling parah itu tidak ngerokok sama sekali. Nah itu tapi pengen berkecimpung atau masuk ke usaha tembakau. Nah dari situlah kenapa saya membuat program-program pembelajaran atau privat atau bimbingan atau sekolah tembakau ini. Jadi untuk membimbing teman-teman, untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, memberikan teknik-teknik dasar pengolahan tembakau, dan teknis, mungkin kalau perusahaan ya teknis perusahaan atau teknik pabrik rokok seperti itu. Jadi sebelum saya lanjutkan, kita bicara dulu masalah biaya ya. Biaya yang diperlukan untuk ikut program kita. Sebelumnya saya mungkin sudah berkali-kali mengatakan ini, sebuah ilmu itu akan terlihat atau terasa sangat mahal apabila tidak diperlukan ya. Jadi istilahnya teman-teman pengen istilahnya buka bengkel, ke sekolah di mungkin di tempat saya ya, di pembelajaran tembakau ya sangat mahal. Ngapain harus bayar puluhan juta, tujuannya membuka bengkel kok mempelajari tembakau, seperti itu loh. Namun sebaliknya, jika ilmu itu dibutuhkan, itu akan terlihat sangat murah. Nah makanya kenapa ini masalah harga ini saya bahas di depan, karena memang banyak sekali yang komplain, kok mahal sekali sih mas, cuma mau belajar, cuma mau sharing kok harus bayar jutaan bahkan puluhan juta. Nah itu karena gini ya teman-teman, saya kira ilmu tentang tembakau ini itu sangat rahasia ya. Teman-teman bisa buktikan ya, tidak usah ke tempat saya, tidak apa-apa. Teman-teman main aja ke tempat peracik-peracik atau pabrik rokok atau mungkin master blend, coba aja tanya gimana sih cara ngeracik segala macam. Itu tidak mungkin akan dijelaskan, tidak mungkin akan dibuka cara-caranya. Kalaupun mungkin itu teman dekat atau mungkin saudara atau kenalan,
Ya mungkin mereka akan ngomong, akan menjelaskan, tapi itu bukan cara yang sesungguhnya seperti itu. Jadi ya memang istilahnya beda dengan kayak loh, bahkan kalau menurut saya chef pun juga sekolah ya. Bahkan beberapa chef atau tukang masak yang dia punya resep pun dia rahasiakan seperti itu. Dia nggak akan apa namanya, istilahnya akan dibagi-bagikan ke orang lain seperti itu, sifatnya rahasia. Jadi pengolahan tembakau pun juga sama, sifatnya rahasia. Dan kalau ikut program saya, ikut program Sukis Putro yang tujuannya untuk mendirikan pabrik, ya, saya taruhlah di sini, saya ambil yang umum ya, program saya itu di angka 20 juta sampai 25 juta. Itu menurut saya kalau itu tujuannya untuk mendirikan pabrik itu adalah uang yang sangat kecil. Ya, kalau itu dikatakan modal ya. Karena kalau kita bicara modal pabrik rokok itu mungkin berkali-kali lipat atau puluhan kali lipat dari modal untuk ikut program saya ya, karena di angka cuma 25 juta. Sedangkan ketika kita mendirikan pabrik rokok itu mungkin bisa sampai 250 juta ya, 10 kali lipat ya, itu lebih. Ya, untuk modal bangunan, untuk modal stok, perizinan, stok bahan segala macam, itu operasional ya, itu modalnya sangat besar. Makanya kalau teman-teman mohon maaf ya, ini saya bukan merendahkan, justru ini saya mengarahkan ya. Kalau teman-teman merasa uang 25 juta itu terlalu besar, ya saran saya mending dipending dulu untuk mendirikan pabrik rokok, karena pabrik rokok itu memang prospek ya, memang prospek, keuntungannya juga besar, sekarang pasarnya juga luas, namun juga tetap ada resiko. Ya ini dia, ini yang mungkin teman-teman nggak tahu. Nah, resiko-resiko itu nantinya kita akan jelaskan di materi pembelajaran kita. Kalau kamu punya pabrik rokok resmi itu resikonya seperti apa, kalau ilegal seperti apa, segala macam itu kita akan jelaskan. Jadi nantinya kalau ikut program itu dari mulai pengolahan, pemanfaatan, teknis pabrik, nge-grade, blending, lalu pemasaran, marketing, perizinan, perundang-undangan, peraturan apa saja, itu pokoknya kita jelaskan semua. Atau mungkin saya bisa menjelaskan gini, apapun yang ingin teman-teman tahu tentang pengolahan teknis tembakau dan perusahaan pabrik rokok, kita akan jelaskan. Dan memang, nah ini kan juga banyak yang belum tahu ya, pembimbingnya pun nanti juga bukan cuma saya gitu loh, ada orang lain lagi yang lebih ahli di bidangnya ya. Kalau saya kan terus terang saya di flavoring ya, di flavor, di saus, kimia, sama di hukum. Nah kalau di bidang lain seperti penanaman tembakau, nge-grade, nge-blend, itu nanti ada istilahnya pembimbing lain atau bahasanya guru lain selain saya. Jadi ketika ikut program itu nggak cuman saya yang bimbing, ada ahli-ahli lain yang nantinya akan membimbing seperti itu. Nah jadi ya menurut saya, kalau saya mungkin punya tujuan untuk mendirikan pabrik rokok dan saya nol atau saya tidak tahu sama sekali tentang teknis tembakau, ya menurut saya tetap ikut program seperti ini, karena memang menurut saya di seluruh Indonesia setahu saya ya ini itu belum ada program yang seperti program yang saya buat seperti ini. Nah jadi ya intinya kalau teman-teman itu punya keinginan untuk mendirikan pabrik rokok agar tahu pengolahnya seperti apa, resikonya seperti apa, ya silahkan ikut ke program saya. Dan mungkin bisa dikatakan saya juga, ini mungkin aneh ya karena belum ada ya, konsultan pabrik atau perusahaan rokok seperti itu. Jadi bahkan yang kesini yang sudah ikut program saya itu nggak cuman yang ingin mendirikan, bahkan yang sudah punya pabrik rokok pun kesini ya, untuk menyampaikan atau mengkonsultasikan kendala-kendala yang mereka hadapi kepada kami Sukis Putro, untuk kita berikan saran dan juga masukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teknis atau apa, karena ada yang tanya kan apa sih program-program pembelajaran tembakau itu seperti apa, ya seperti ini tadi fungsinya, tujuannya seperti ini. Dan harganya ya memang mahal, di angka ya minim di angka 15 sampai 20 ya, kalau normalnya itu di 20 sampai 25 juta, di atasnya juga ada, di bawahnya juga ada. Nah itu bagi yang ingin ikut program.
Jadi intinya ini satu-satunya mungkin ya di Indonesia. Dan bahkan kemarin itu ada orang Jogja, saya tidak bisa sebutkan namanya ya. Dia aslinya orang Cianjur atau mana saya lupa, tapi dia tinggal di Jogja, ingin usaha rokok. Ya, dia juga nol. Itu saja dia main ke Kudus ya. Sebelum ke sini dia ke Kudus. Ke Kudus itu bukan belajar, bukan menimba ilmu, bukan di sana bukan sharing tembakau, tapi bahasanya itu maklun. Maklun istilahnya kita numpang merek ya, numpang merek ke sebuah perusahaan di Kudus. Itu saja budgetnya ya itu dari Kudus itu 100 juta. Jadi harus mengeluarkan uang 100 juta hanya untuk numpang merek. Ya. Sedangkan untuk tembakau segala macam mungkin tidak bisa ngolah ya otomatis ikut pabrik yang istilahnya kita tumpangi ya bahasanya. Nah itu kalau cara-cara seperti itu menurut saya kurang efektif karena istilahnya kita jadi anak dalam sebuah perusahaan, kita tidak berdiri sendiri, artinya kita juga mungkin tidak bebas gitu loh. Ya beda halnya kalau kita punya pabrik sendiri, kita ngeracik sendiri, kita ngeblend sendiri, apa-apa kita sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, itu mungkin bisa bebas betul. Jadi ya otomatis lah kalau kita istilahnya numpang ke perusahaan orang lain, otomatis penghasilannya pun juga akan dibagi dua dengan mungkin teman-teman dengan pemilik perusahaan juga pastinya mereka juga ingin dapat bagian seperti itu. Beda halnya ketika teman-teman berdiri sendiri ya hasilnya di istilahnya 100% ya untuk kita gitu loh bahasanya itu. Makanya kalau di luar itu kalau mungkin saya buka ya wawasan teman-teman semua ya. Untuk kita nggak usah belajar lah kalau di luar itu nggak ada mungkin ya. Kita mau maklun ke sebuah perusahaan, kita mau beli resep, kita mau beli TSG, itu biayanya itu ratusan juta. Gitu. Jadi menurut saya kalau ini ada harga pasaran kita ini termasuk murah ya, di angka 20 sampai 25 juta sudah kita tanggung biaya hidup di sini dan juga kita ajari 100%. Mau bertanya apapun masalah undang-undang, masalah kimia, masalah tembakau, masalah marketing, masalah teknis pabrik, syarat-syarat segala macam kita bisa jelaskan. Karena ya saya ulangi pembimbingnya bukan cuma saya. Kalau saya ya saya memang terbatas, artinya pengetahuan saya juga terbatas. Makanya saya juga narik ya rekan-rekan saya sesama pemain itu untuk nantinya menjadi pembimbing di sini. Ya, jadi seperti itu. Pokoknya untuk program yang saya buat ini tujuannya adalah bagi teman-teman yang ingin mendirikan pabrik supaya tahu teknis pengolahan dan juga ngeracik dan juga perizinan resiko-resikonya, prospeknya seperti apa biar tahu. Nah itu bisa ikut program kami seperti itu. Jadi nanti pun kita juga bisa katakanlah teman-teman membuat rasa rokok seperti apapun. Kita real, jadi enggak terus nanti teman-teman cuma request terus kami yang buat kan enggak. Ketika teman-teman request sebuah rasa rokok, kita akan buat bersama-sama. Jadi saya atau teman saya dengan peserta itu langsung real, jadi benar-benar tembakau mentah yang mungkin rasanya nyegrak, pahit, langu, antep ya segala macam itu kita olah bareng sampai nanti jadi rasa yang enak. Jadi nantinya pun ya realistis gitu loh, tidak ada yang disembunyikan. Kita sangat terbuka ketika teman-teman ikut program. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam racikan itu apa, nyemprotnya seperti apa, terus nyampurnya seperti apa, kita realistis, kita benar-benar secara langsung gitu kalau ikut program. Itu jadi teman-teman nanti bisa membuat rokok sendiri ya kalau ikut program, jadi biasa buat racikan atau TSG sendiri. Lalu paham masalah perizinan perundang-undangan, paham masalah kimia, paham atau sudah tahu nanti jadi tahu resiko kalau berkecimpung di bidang tembakau itu seperti apa, prospeknya, terus nanti kalau sudah bisa membuat izinnya jadi sudah punya produk, marketingnya seperti apa. Nah itu kita jelaskan semua, intinya lengkap. Terus teman-teman kalau dari sini nanti pulang tinggal langsung dirikan pabrik sudah tahu dasarnya gitu. Dan itu pun juga ya di sini sekitar 12 hari ya. Kalau di angka 20 sampai 25 juta itu 12 hari itu pun nanti masih kita bimbing selama 6 bulan secara online. Jadi katakanlah teman-teman sudah balik, sudah mendirikan pabrik, nanti ada kendala
silakan telepon atau kesini lagi tidak apa-apa untuk konsultasi. Jadi intinya itu kontraknya selama 6 bulan itu kita akan membantu atau kita juga melayani konsultasi mengenai kendala-kendala yang teman-teman hadapi seperti itu. Nah itu kalau program. Nah jadi ya ini memang saya khususkan ya. Ini di sini nanti untuk kita sharing di sini. Nah nanti kalau itu keluar pintu itu, nah sekarang sudah rahasia karena sudah ada barang-barang, istilahnya barang-barang yang tidak umum ya, atau mungkin itu sifatnya rahasia pabrik, itu sudah saya tidak bisa masuk ke sana. Jadi kalau saya buat video di sini, jadi di sana tak kasih istilahnya apa ya, bocoran. Intinya bisa bahan-bahan sudah lengkap. Ya kalau teman-teman mau meracik, mau untuk eksperimen sudah lengkap seperti itu. Ya itu untuk program. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau silaturahmi, pengen ketemu saya, ya silahkan nanti menyesuaikan jadwal saya yang kosong ke sini. Namun harus diketahui terlebih dahulu, jika tidak masuk menjadi peserta program, ya pembicaraannya terbatas. Namanya silaturahmi ya, yang penting ketemu kita, istilahnya ya berbincangnya ya yang dasar-dasar. Kita tidak bisa terlalu menjerumus atau terlalu dalam karena memang nanti kan itu masuk ke materi. Jadi beda ya kalau kesini ikut program ya itu jadi peserta ya. Tapi kalau kesini mau silaturahmi itu jadi tamu. Jadi ya nanti pembicaraannya kita ya tidak bisa yang terlalu jauh atau terlalu detail. Ya pun juga ada batasan untuk pembahasan-pembahasannya ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin di mana sih tempatnya, di mana sih itu Klatennya ya. Teman-teman buka di Google Map, ketik Sukis ya. Sukis SUKIS Putro PUTRO Delanggu ya. Jadi Sukis Putro Delanggu, ketik di map itu sudah keluar ya. Tapi ya tak cek dulu saya juga. Tapi kemarin sudah tak masukkan ya, sudah tak masukkan di Google Map. Nah, jadi kalau teman-teman mau penasaran di mana sih jaraknya dari rumah saya berapa kilo, kalau perjalanan berapa jam ya diketik aja. Nah, atau di Google juga bisa ya. Nah, di Google diketik Sukis Putro, aduh ngeblur. Ya, jadi kayak ginilah ya intinya. Ngeblur soalnya ya. Intinya diketik di Google Sukis Putro Delanggu gitu udah langsung keluar ya ini. Nah, nanti teman-teman tinggal pencet, nanti bisa tahu kan jaraknya, kira-kira perjalanan berapa jam segala macam. Nah, tapi walaupun sudah tak kasih map, saya sangat melarang bagi teman-teman yang kesini tanpa janji. Ya, kalau nanti ada yang sampai kesini tanpa janji, tiba-tiba udah sampai, langsung terus terang saya tolak. Mau itu ikut program, mau silaturahmi saya tolak. Jadi saya takutnya nanti kalau mengganggu tamu yang sudah ada di sini. Jadi bagi yang mau kesini, silahkan reservasi atau buat janji temu terlebih dahulu, jangan tiba-tiba kesini. Ya seperti itu. Enggak apa-apa kalau memang nanti buat janji dan saya ada waktu kesini mau sekedar mau silaturahmi, sharing-sharing dasar, enggak apa-apa. Saya sangat welcome, saya sangat terbuka, monggo. Selama memang saya jadwalnya kosong atau tidak ada janji temu dengan yang lainnya. Itu tapi ya yang barang-barang yang ada di tempat ini yang di Map Sukis Putro itu ya barang-barang yang ada di tempat ini itu tidak diperjualbelikan, melainkan hanya untuk sampling dan juga praktek. Gitu ya. Kalau untuk nanti teman-teman mau beli, nah nanti di gudang bukan di sini seperti itu ya. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang biayanya dan teknisnya seperti apa, nanti khusus di video ini tak kasih nomor saya ya. Nomor saya nanti di deskripsi. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang program, biayanya segala macam, atau mau daftar di tanggal berapa, bulan berapa, nanti langsung menghubungi saja nomor saya di deskripsi. Dan mungkin ya Google Map-nya ini tadi akan tak taruh juga di deskripsi. Ya, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.